Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Masih lanjutan dari pembelajaran yang lalu, yaitu tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan terdiri dari 3, kaidah perkalian, permutasi, dan kombinasi. Pelajaran 2 minggu yang lalu, kalian belajar tentang faktorial. Nah, faktorial ini akan kita gunakan untuk menghitung permutasi dan kombinasi. Ya. Sebelum Ibu berikan rumus tentang permutasi dan kombinasi, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Perhatikan 2 soal berikut, ya. Untuk permutasi, untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 5 calon, banyaknya susunan staf pengurus yang mungkin adalah. Sementara untuk soal kombinasi, dari 5 orang anggota suatu organisasi akan dipilih 3 orang sebagai staf pengurus. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah. Bisa kalian lihat perbedaannya? Di sebelah mana? Ya. Di sini sama-sama calonnya ada 5. Kemudian dari 5 orang ini akan dipilih 3, sama. Nah, bedanya di sebelah mana? Bedanya di sini. Ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau pada permutasi, unsurnya disebutkan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Sementara untuk dikombinasi, unsurnya tidak disebutkan. Ya. Memang pengaruh kalau misalkan disebutkan dengan tidak disebutkan. Tentu saja pengaruh. Di mana pengaruhnya? Kita lihat penyelesaiannya, ya. Nah, seperti ini tadi calonnya ada 5. Misalkan saja Ibu ambil A, B, C, D, dan E. Ini akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ibu ambil 3 orang. Misalkan A, B, dan C. A-nya jadi ketua, B-nya jadi sekretaris, dan C-nya bendahara. Atau A-nya ketua, C-nya sekretaris, B-nya bendahara. Atau ketuanya B, sekretarisnya A, bendaharanya C. Ini dari 3 orang saja, itu bisa ada 6 kemungkinan. Belum misalkan Ibu ambilnya A, B, dan D. Ada 6 lagi kemungkinan. Atau A, B, E, atau B, C, D, atau dan seterusnya. Ini akan ada banyak sekali kemungkinan. Ya, kalau Ibu uraikan itu ada 60. Kenapa bisa banyak? Karena pada permutasi urutan diperhatikan. Nah, apa bedanya dengan kombinasi? Pada kombinasi, meskipun calonnya sama ada 5, ini akan diambil 3, ini urutan tidak diperhatikan. Jadi bisa aja diambilnya ABC, ABD, ABE. Ya, jadi hanya ada 10, hanya sedikit karena urutannya tidak diperhatikan. Tidak dipedulikan siapa yang jadi ketua, sekretaris, atau bendahara. Itu perbedaannya. Jadi pada permutasi urutan diperhatikan sehingga AB tidak sama dengan BA. Pada soal biasanya unsur disebutkan. Sedangkan pada kombinasi urutan tidak diperhatikan sehingga AB sama dengan BA. Pada soal unsur biasanya tidak disebutkan. Itu ya. Nah, apa rumusnya? Untuk rumus permutasi kita pakai gunakan lambang P. Diambil R dari N, itu adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. Sementara untuk rumus kombinasi itu N faktorial dibagi N min R faktorial dikali lagi R faktorial. Jadi ini akan membedakan hasilnya. Ya, ini rumusnya. Nah, kita sekarang akan menyelesaikan persamaan yang tadi dengan menggunakan rumus, tidak diuraikan. Soal yang tadi ini soal permutasi. Untuk menjabat mengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 5 calon, banyaknya susunan staf pengurus yang mungkin adalah. Nah, 5 ini adalah N, ya. Yang 3 ini adalah R. Karena sudah tahu kan tadi ini soal permutasi, kita masukkan ke rumusnya. N faktorial per N dikurangi R faktorial. 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial.
5 dulu dikurangi 3, 2, 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5-nya kita uraikan, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kan harusnya begitu ya. Nah, tidak usah, kita tulis aja 2 faktorial. Ini juga 2 faktorial, nanti 2 faktorialnya kita bagi seperti ini jadi 1. Nah, sisanya 5 kali 4 kali 3 itu 60. Dia ada 60. Nah, kalau soal kombinasi, dari 5 orang anggota suatu organisasi akan dipilih 3 orang sebagai staf pengurus. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah N-nya 5, R-nya 3. Karena tadi pakai rumus kombinasi, soalnya kombinasi ya. Jadi N-nya 5 kita tulis di sini, 5 dikurangi 3 dikali 3 faktorial. 5 dulu dikurangi 3 itu 2 faktorial. Nah, 5-nya kita uraikan, 5 kali 4 kali 3, cukup kali 3 karena di bawah ini ada 3, jadi ini bisa kita coret seperti ini. 2-nya kita uraikan, 2 kali 1, 5 kali 4 dibagi 2 itu 10. Itu ya, bisa anak-anak ya. Nah, selain ini ibu juga akan mengajarkan yang namanya permutasi dengan beberapa n unsur yang sama. Kalau tadi n unsurnya ada 5 orang, itu semuanya berbeda. Nah, bagaimana ada yang sama? Maka rumusnya berubah. Seperti ini rumusnya. Seperti apa soalnya? Soalnya ini, banyaknya susunan yang berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata kalkulus. Kalkulus ini ada 8 huruf. A, K, A, L, K, U, L, U, S. Huruf K-nya ada yang sama, jadi 2. Huruf L-nya ada 2, huruf U-nya ada 2, jadi ada yang sama. Nah, kalau seperti ini, kita gunakan rumus seperti ini. N faktorial per R1 faktorial kali R2 faktorial, dan seterusnya. Contohnya di sini ya. Tadi kalkulus itu ada 8, jadi N-nya sama dengan 8. RK, huruf K yang sama ada 2, huruf L 2, huruf U 2. Nah, kita masukkan ke rumusnya. 8 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita uraikan 8-nya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1. 2 kali 2 kali 2 itu 8. 8-nya bisa kita coret seperti ini. Jadi 8. Yang habis tinggal 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita kalikan, hasilnya 5040. Ini kalau unsurnya sama. Ada lagi permutasi itu, namanya permutasi siklis. Siklis itu melingkar, jadi membentuk lingkaran. Rumusnya seperti ini, N-1 faktorial. Contoh soalnya seperti ini. Suatu keluarga yang terdiri dari 6 orang duduk mengelilingi. Biasanya ada kata mengelilingi seperti ini. Ya, itu tandanya di soal. Sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Banyaknya cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda. Ada berapa? Ya, kita hitung. Di sini N-nya ada 6. Karena permutasi siklis, maka pakai rumus N-1 faktorial. 6 kurangi 1 faktorial, 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120. Seperti apa sih siklis tuh? Seperti ini ya. Misalkan ini A duduknya di sini, B di sini, C di sini, D di sini, E di sini, F di sini. Jadi membentuk lingkaran. Balik lagi yang awal itu kembali ke akhir. Seperti ini ya. Nah, itu. Jadi ada 4 rumus. Permutasi dengan n unsur yang berbeda semuanya, kombinasi, permutasi dengan n unsur yang sama, kemudian ada permutasi siklis. Jadi kalau ada soal, kalian harus bisa membedakan rumus yang mana yang dipakai. Itu saja pembelajaran hari ini. Untuk latihannya silakan kerjakan Google Form-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.